Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fereza Nur Imamah dengan nomor NIM 2010421040. Saya dari Fakultas Ekonomi dengan prodi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif dan paragraf. Kalimat yaitu suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri dari kalimat yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Dan yang terakhir, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Jenis-jenis dari kalimat. Yang pertama, berdasarkan pengucapan. Itu ada kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Contohnya yaitu, saya gembira sekali, kata ayah, karena kamu lulus ujian. Yang kedua, kalimat tak langsung, yaitu kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contohnya, ayah berkata bahwa dia senang sekali karena aku sudah lulus ujian. Jenis kalimat berdasarkan jumlah frasa itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, saya kelas 12. Dan yang kedua ada kalimat verbal, yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, adik bernyanyi. Yang kedua yaitu ada kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Contohnya, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat, terdiri atas satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Contohnya, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer tersebut. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat yang terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau sebaliknya. Contohnya, karena hari ini sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Selanjutnya ada jenis kalimat yang berdasarkan isi atau fungsinya. Dibedakan menjadi 4, kalimat perintah, kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat seruan. Kalimat perintah yaitu kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu.
Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Contohnya, tolong matikan kipas angin itu untukku. Yang kedua, ada kalimat berita, yaitu kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu dalam penulisannya, biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan tanda pelafalannya dilakukan dengan intonasi yang menurun. Contohnya, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Yang ketiga, kalimat tanya, yaitu kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisan dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi yang menurun. Contohnya, kapan pandemi ini akan berakhir? Dan yang terakhir ada kalimat seruan, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Contoh kalimatnya, aduh, pekerjaan rumah saya tertinggal di dalam rumah. Selanjutnya ada jenis kalimat yang berdasarkan unsur kalimat. Itu dibedakan menjadi dua, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap, yaitu kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Contohnya, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. Mahasiswa tersebut sebagai subjek, berdiskusi sebagai predikat, dan di dalam kelas berdasar, yaitu kata keterangan. Yang kedua, ada kalimat tidak lengkap, yaitu kalimat yang tidak sempurna, karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, sapaan, dan kekaguman. Contohnya, selamat sore. Halo teman-teman. Dan selanjutnya jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang berawalan me dan ber. Predikat juga dapat berupa kata kerja aus atau kata kerja yang tidak dapat dilekati oleh awalan me saja. Misalnya, pergi, tidur, mandi, dan lain-lain. Kecuali makan dan minum. Contoh dari kalimat aktif, yaitu mereka akan berangkat besok pagi. Kalimat aktif dibedakan menjadi tiga, yaitu transitif, kalimat aktif intransitif, dan kalimat semi-transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang dapat diikuti oleh penderita atau 01. Eni mencuci piring. Eni sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, dan piring sebagai 01. O1. Yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Adalah kalimat yang tidak dapat diikuti oleh objek penderita. Contohnya, mereka berangkat minggu depan. Mereka sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, dan minggu depan sebagai kata keterangan. Yang ketiga ada kalimat semi-transitif, yaitu kalimat yang tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif karena disertai oleh pelengkap, bukan objek. Contoh,
Dian kehilangan pensil. Dian sebagai subjek, kehilangan sebagai predikat, dan pensil sebagai pelengkap. Yang kedua ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berawalan di dan ter dan diikuti oleh kata depan oleh. Kalimat pasif dibagi menjadi dua, yaitu kalimat pasif biasa dan kalimat pasif zero. Kalimat pasif biasa yang biasanya diperoleh dari kalimat aktif transitif. Contohnya, piring dicuci Eni. Piring sebagai subjek, dicuci sebagai predikat, dan Eni sebagai objek 2. Yang kedua, kalimat pasif zero, yaitu kalimat yang objek pelakunya O2 melekat berdekatan dengan O2 tanpa disertai dengan kata lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud dan rancu atau berbelit-belit. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Kedua, memiliki unsur utama sebuah kalimat atau subjek dan predikat. Yang ketiga, menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Keempat, memiliki penekanan gagasan pokok kalimat. Kelima, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir. Keenam, memiliki bentuk bahasa yang konsisten. Ketujuh, menggunakan variasi dalam struktur kalimat. Dan yang terakhir, memiliki kalimat yang paralel. Syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kesatuan. Maksudnya, informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh, sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara yang satu dengan yang lain. Kedua, kehematan. Maksudnya adalah kalimat tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata yang berulang-ulang. Ketiga, keparalelan. Maksudnya adalah kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lain. Keempat, kelogisan. Maksudnya adalah kata-kata dalam kalimat harus memiliki makna yang logis. Kelima, kepaduan. Adalah kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, ketepatan. Maksudnya adalah penulis harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat. Contoh dari kalimat efektif. Kalimat tidak efektifnya yaitu warga Dusun Karangijo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Diubah menjadi kalimat efektif menjadi warga Dusun Karangijo saling membantu mengatasi bencana. Selanjutnya saya akan membahas paragraf. Paragraf atau disebut juga dengan alinea adalah jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Dalam karya tulis, paragraf menjadi penting untuk mengelompokkan ide atau topik tertentu. Paragraf memiliki pikiran pokok atau gagasan utama di dalam kalimat-kalimatnya. Ciri-ciri paragraf. 1. Letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ketiga,
Memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Keempat, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Dan yang kelima, sementara yang lainnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menguraikan dan menjelaskan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Jenis-jenis paragraf. 1. Menurut letak gagasan utama, itu dibagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah jenis yang memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Kedua, ada paragraf induktif. Gagasan utama pada jenis paragraf induktif baru bisa ditemukan di bagian akhir dari rangkaian kalimat yang lebih sering berada di kalimat terakhir. Gagasan utama di akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Dan yang terakhir ada paragraf campuran. Gabungan gagasan utama yang berada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Selanjutnya, jenis paragraf menurut tujuannya. Dibagi menjadi 5. Paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf deskripsi. Paragraf narasi. Isi dari jenis paragraf ini bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Yang kedua, paragraf eksposisi. Jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Ketiga, paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya. Ini tidak menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya. Yang keempat, paragraf persuasi. Yaitu paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Dan yang terakhir, paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.